Tangis haru orang tua sekolah rakyat melepas anaknya tinggal di asrama. ...2.180 situs judi online direkomendasikan untuk diblokir. ...151 warga binaan Lapas Perempuan Jambi diusulkan terima remisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini dalam edisi Jumat 15 Agustus 2025. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya Septinita. Dan saya Rahmadani Putri, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Mengawali informasi hari ini pemirsa, siswa sekolah rakyat terintegrasi 13 Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah memasuki asrama. Tangis haru dan harapan orang tua mengalir saat melepas anaknya tinggal di asrama sekolah rakyat. Sejumlah orang tua siswa sekolah rakyat terintegrasi 13 Kabupaten Tanjung Jabung Timur menangis haru saat melepas anaknya yang akan menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS. Mulai tanggal 14 Agustus kemarin, 50 siswa sekolah rakyat yang terdiri dari 25 siswa jenjang SMP dan 25 siswa jenjang SMA sudah mengawali kegiatan belajar mengajar dan tinggal di asrama. Salah seorang orang tua siswa asal desa Lagan Tengah, Kecamatan Geraga, Yuliana mengaku sangat terbantu anaknya dapat kembali melanjutkan sekolahnya ke jenjang SMP yang semula sempat terputus lantaran kekurangan biaya. Yuliana juga merasa sedih dan terharu harus berpisah dengan anaknya yang harus tinggal di asrama yang telah disediakan di Gedung Diklat BKPSDMD Tanjung Jabung Timur. Sebagai orang tua, Yuliana hanya dapat mendoakan anaknya kelak menjadi orang yang sukses. Orang tua hanya dapat berkunjung 1 bulan sekali sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adalah sedihnya. Sedih Bu ya? Iya, karena tak pernah berpisah. Oh, tak pernah berpisah. Iya. Sering bantu-bantu. Sering bantu-bantu Iya. ya? Kalau ibu mama ini capek kan, dia yang bantu. Kayaknya senang lah. Senang Bu ya? Mudah-mudahan dia dapat ilmu yang ke depan bisa sukses. Apa yang dicita-citakan tercapai gitu. Sekolah rakyat nantinya juga memberikan penguatan kepada para orang tua, tidak hanya kepada para siswa melalui Family Support Group. Orang tua siswa bakal mendapat bantuan modal usaha yang akan dilakukan ground check terlebih dahulu. Kliva Patria, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi diprediksi akan mengalami penurunan anggaran sebesar 1 triliun rupiah di tahun 2026. Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Jambi mulai menavigasi tekanan fiskal sebagai strategi untuk memperkuat ketahanan anggaran daerah. Seluruh tenaga ahli Gubernur Jambi menggelar rapat terkait strategi ketahanan anggaran tahun 2026. Penurunan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD diperkirakan mencapai 1 triliun rupiah yang dipicu oleh efisiensi anggaran dan berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat. Langkah ini menjadi strategi Pemprov Jambi untuk menavigasi tekanan fiskal agar pembangunan daerah tetap berjalan maksimal tanpa mengganggu pelayanan publik. Ketua Tenaga Ahli Gubernur Jambi, Syahra Saddin menegaskan, meski ada penurunan anggaran, pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk memaksimalkan kinerja, khususnya di bidang pelayanan publik dan infrastruktur, sehingga visi Jambi Mantap berdaya saing dan berkelanjutan dapat terus dilanjutkan. Alhamdulillah, tema hari ini kita angkat terkait dengan penguatan fiskal dan kemampuan APBD, terutama di tahun 2025 yang akan datang. Nah, kita ketahui bahwa rendahnya kemampuan fiskal kita ini tadi dikenakan oleh dana transfer kita yang sudah mulai berkurang nih dari pemerintah pusat. Ya, kita ketahui bahwa APBD kita berkurang dari 5 menjadi 4 triliun. Dan ini kan
artinya berdampak kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat produktif. Untuk memperkuat ketahanan anggaran, Pemprov Jambi juga akan mendorong sumber-sumber pendapatan baru, diantaranya dengan mengoptimalkan aset daerah yang belum digunakan, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak daerah. Joko TVRI Jambi melaporkan. Saudara, munculnya status zona merah di sejumlah wilayah dalam kota Jambi akan menghambat investasi dan pembangunan. Para investor akan ragu dalam melakukan investasi di kawasan zona merah. Status zona merah atau tumpang tindih kepemilikan aset tanah masyarakat di atas tanah milik negara akan berdampak pada investasi dan pembangunan. Salah satunya investor perumahan yang enggan untuk berinvestasi di kawasan zona merah. Di kota Jambi ada sejumlah wilayah yang masuk ke dalam zona merah, di antaranya kawasan Kelurahan Kenali Asam Bawah, dan Kenali Asam Atas. Berdasarkan peta wilayah milik Pertamina, ada 5.500 tanah bersertifikat milik warga yang berdiri di atas tanah Pertamina. Kepala Dinas PMPT SP Kota Jambi, Yon Heri mengatakan, ada keraguan bagi investor yang akan berinvestasi di kawasan zona merah, meski di wilayah tersebut berpotensi untuk berkembang. Karena kita berharap space Kota Jambi itu betul-betul bisa menjadikan space yang aman bagi mereka untuk berinvestasi. Nah, dengan adanya zona merah, tentu ini menimbulkan keraguan bagi investor untuk berinvestasi di Kota Jambi. Saat ini pemerintah Kota Jambi terus berupaya untuk menyelesaikan polemik zona merah ke pemerintah pusat. Upaya ini diharapkan dapat menemukan titik temu agar persoalan kawasan zona merah dapat segera selesai dan tidak merugikan masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tingkat kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi mengalami penurunan. Data terkini dari Dinas Sosial setempat menunjukkan sebanyak 592 orang berhasil keluar dari kategori miskin di tahun 2025. Angka kemiskinan di Kabupaten Muaro Jambi di tahun 2025 turun menjadi 16.241 jiwa. Padahal pada tahun sebelumnya mencapai 17.048 orang. Terdapat penurunan sebesar 592 orang dalam 1 tahun terakhir. Penurunan ini dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari program Keluarga Harapan, bantuan sembako, hingga meningkatnya daya beli petani yang memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian masyarakat. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Muaro Jambi, Rosa Chandra Budi mengatakan, metode penghitungan garis kemiskinan mengacu pada data Badan Pusat Statistik. Masyarakat yang memiliki pengeluaran di bawah Rp617.948 per kapita per bulan, termasuk untuk kebutuhan makan maupun non-makan, dikategorikan sebagai keluarga miskin. Kita Kabupaten Muaro Jambi dari berbagai OPD sudah meluncurkan beberapa program. Ketika kita di Dinas Sosial ada bantuan sembako, ada bantuan berupa uang kepada masyarakat miskin ekstrim tersebut. Sementara itu untuk kategori kemiskinan ekstrim, saat ini terdata sebanyak 2.014 keluarga di Kabupaten Muaro Jambi. Mereka yang masuk dalam kategori ini adalah masyarakat dengan pengeluaran di bawah Rp11.000 per orang per hari. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, seluruh lahan sawah di kota Jambi telah memasuki awal musim tanam padi. Untuk mengantisipasi risiko gagal panen, pemerintah kota Jambi turun langsung ke lapangan memberikan pendampingan kepada petani. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi secara aktif melakukan pendampingan di sejumlah lahan sawah. Langkah ini diambil sebagai antisipasi terhadap cuaca yang kurang menentu dalam beberapa hari terakhir, agar petani tidak mengalami gagal panen. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Jambi, Efridal Asri menjelaskan, target sebesar 520 hektar lahan sawah telah tercapai. Bahkan realisasi penanaman telah melebihi 100% dari target, seluruh lahan sawah sudah ditanami padi. Pencapaian ini diharapkan mampu mempercepat terwujudnya ketahanan pangan di Kota Jambi dan mengurangi ketergantungan dengan daerah lain dalam hal produksi beras berkualitas. Di satu kali kita tanam, kita menanam April sampai September.
dan alhamdulillah walaupun kondisi cuaca yang tidak menentu, per Juli 31 Juli 2025 kita sudah menanam seluas 526 hektar. Artinya targetnya sudah melebihi dari target kita. Awal musim panen padi diperkirakan terjadi pada September mendatang dengan target produksi antara 5 hingga 6 ton gabah per hektar. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim gabungan Zero Peti musnahkan belasan rakit dompeng di Kabupaten Bungo. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Jambi hari ini. Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Tim Cyber di Treskrimsus Polda Jambi telah merekomendasikan 2.180 situs judi online untuk diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Sejak awal tahun hingga awal Agustus 2025, ribuan situs tersebut sudah diajukan untuk ditutup. 2.180 situs judi online direkomendasikan tim Subdit 5 Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jambi untuk diblokir oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Saat dikonfirmasi, Direskrimsus Polda Jambi, Kombes Pol Taufik Nurmandia mengatakan, terhitung sejak Januari hingga Agustus 2025, ribuan situs judi online sudah diajukan untuk ditutup. Tim Subdit 5 Cyber Ditreskrimsus Polda Jambi terus meningkatkan patroli cyber untuk mencegah dan memberantas peredaran link atau situs bermuatan judi online di Provinsi Jambi. Kombes Pol Taufik Nurmandia mengimbau masyarakat untuk tidak tergiur bermain judi online. Untuk mencegah agar tidak terjerat permainan judi online, masyarakat harus lebih berhati-hati saat menggunakan kata kunci di internet dan menghindari untuk menginput kata kunci yang berkaitan dengan judi online. Asar TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tim gabungan Zero Peti menggelar razia peti di kawasan Bandara Muara Bungo. Dari hasil razia, belasan rakit dompeng yang ditemukan di lokasi langsung dibakar. Sebagai bentuk komitmen dalam memberantas peti, tim gabungan Zero Peti kembali menggelar razia peti di kawasan Bandara Muara Bungo. Razia tersebut dilakukan berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah dengan maraknya aktivitas peti. Kabak Ops Polres Bungo AKP Botben Mingan Pasaribu mengatakan, usai mendapat laporan dari masyarakat, tim gabungan langsung bergerak ke lokasi untuk mengamankan penambang peti. Meski tidak menemukan penambang di lokasi, namun tim gabungan mendapati belasan rakit dompeng yang digunakan untuk aktivitas tambang ilegal tersebut. Untuk memberikan efek jera terhadap penambang, tim gabungan langsung membakar belasan rakit dompeng yang ditemukan. AKP Botben Mingan Pasaribu menambahkan, hingga saat ini tim gabungan telah memusnahkan puluhan rakit dompeng yang ditemukan di lokasi peti. Namun untuk pada saat ini kita tetap melaksanakan himbauan. Mungkin dikasih waktu ya untuk segera ya membereskan peralatan yang ada di sini ya, dan tidak melaksanakan kegiatan penambangan emas tanpa izin kembali. Tim gabungan Zero Peti akan terus melakukan penyisiran lokasi untuk menetralisir adanya pelaku dan mesin penambang emas ilegal yang masih ada beroperasi di wilayah Kabupaten Bungo. Mukhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Seorang warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi melaksanakan prosesi pernikahan di dalam lingkungan lapas. Pernikahan yang digelar sederhana namun khidmat ini merupakan bentuk pemenuhan hak asasi warga binaan. Beginilah momen bahagia NH, warga binaan narkotika dengan hukuman penjara seumur hidup saat melaksanakan akad nikah dengan pasangannya di lapas Kelas 2A Jambi. Prosesi pernikahan ini
dihadiri langsung oleh pihak keluarga mempelai, petugas lapas, dan penghulu dari kantor urusan agama. Kasubsi Registrasi Lapas Kelas 2A Jambi, Dodi Sukma mengatakan, menikah adalah hak setiap warga negara yang tetap melekat. Meski sedang menjalani masa hukuman, pelaksanaan pernikahan di lapas ini juga menjadi bagian dari pembinaan moral dan pembentukan karakter warga binaan. Setelah ijab kabul diucapkan, pihak lapas menyerahkan dokumen resmi pernikahan sebagai bukti sahnya ikatan kedua pasangan secara agama dan negara. Meski dilaksanakan di dalam lingkungan pemasyarakatan, namun suasana haru dan bahagia terlihat di wajah kedua mempelai dan keluarga yang hadir. Pada hari ini telah dilaksanakan pernikahan ijab kabul salah satu warga binaan kita. Jadi Lapas Kelas 2 Jambi berusaha semaksimal mungkin memenuhi hak warga binaan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Momentum ini menjadi bukti bahwa pembinaan di Lapas Kelas 2A Jambi tidak hanya berfokus pada keterampilan dan disiplin, namun juga pembinaan moral, mental, dan sosial sebagai bekal reintegrasi warga binaan ke masyarakat. Asar TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, saudara, dalam upaya menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan, Polresta Jambi menggelar pasar murah beras SPHP. Program ini sangat membantu warga di tengah tingginya harga beras di pasaran. Polresta Jambi turut berpartisipasi dalam menjaga stabilitas pangan nasional melalui pasar murah khusus beras stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP. Kegiatan ini serentak digelar di seluruh Indonesia sebagai bentuk sinergi Polri dengan pemerintah dalam mendukung ketahanan pangan. Kapolresta Jambi Kombes Polisi Boy Siregar mengatakan, 5 ton beras SPHP disediakan untuk masyarakat. Beras tersebut dijual dengan harga Rp60.000 per 5 kg, jauh lebih murah dari harga pasaran. Masyarakat diberi batasan 2 karung beras per orang dengan menggunakan kupon atau menunjukkan kartu tanda penduduk setempat. Jadi gini, ini kan program pemerintah ya, yang disalurkan melalui Bulog. Ya, dari bantuan dari pemerintah itu kita jual 1 karung yang berisi 5 kg ini ya dengan harga Rp12.000. Ya, kita memberikan kepada masyarakat yang tentunya yang sangat membutuhkan dengan harga yang agak rendah, lebih rendah dibandingkan harga beras yang lainnya. Warga berharap program seperti ini terus digelar agar beban pengeluaran harian masyarakat dapat berkurang. Sebenarnya sama saja kupon sama anak, karena kupon juga 60, beli secara langsung juga 60. Kalau ini lebih murah dari pasaran atau gimana, Pak? Lebih murah dari pasar memang. Kita beli berapa, Pak? Di sini Rp60.000. Beli berapa karung? Tetap dapat 1 karung. 1 karung, Pak ya? Terbantu, Pak ya? Alhamdulillah terbantu. Pasar murah ini dianggap cukup membantu mengingat harga beras di pasar terus meningkat. Selain lebih hemat, uang dapat dialihkan untuk kebutuhan penting lainnya. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Polres Kabupaten Tebo mengadakan pangan murah Polri untuk masyarakat. 2 ton beras yang disediakan ludes dibeli oleh warga. Ratusan warga antri dengan tertib di depan gedung perpustakaan Kabupaten Tebo untuk membeli beras dalam kegiatan gerakan pangan murah Polri untuk masyarakat yang digelar Polres Tebo. Gerakan pangan murah yang digelar oleh jajaran Polres Tebo ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Tak hanya itu, gerakan pangan murah ini juga bertujuan untuk menstabilkan pasokan dan harga pangan dan menekan inflasi, terutama pada komoditas pangan strategis. Kapolres Tebo AKBP Triyanto mengatakan, penyaluran beras SPHP dilakukan dengan ketentuan setiap kepala keluarga maksimal membeli 10 kg beras dengan harga Rp12.000 per kilogram. Gerakan pangan murah ini, maka laju inflasi dapat ditekan dan harga untuk beras medium maupun premium itu dapat terkontrol sehingga tidak ada lonjakan. Kita rencanakan 2 ton itu per minggu. Jadi setiap minggu untuk dari awal kita melakukan distribusi, pada minggu pertama langsung bisa kita capai 2 ton. Itu pun 1 hari sudah langsung habis. Bupati Tebo Agus Surbianto mengatakan, pemerintah Kabupaten Tebo sangat mendukung kegiatan yang digagas oleh Polri ini.
Kegiatan pangan murah ini sangat membantu masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Himbau pada seluruh masyarakat yang tentunya dengan pasar murah yang dilakukan oleh Polres Tebo dan jajaran dari polsek-polsek, silahkan mendaftar ke polsek. Nantinya ada kegiatan di setiap polsek yang ada di Kabupaten Tebo ini, disupport oleh Bulog untuk beras SPHP ini bisa dibeli dengan adanya program pasar murah di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Kegiatan pangan murah Polri ini akan terus berlanjut di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tebo. Intizam, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi mengikuti sidang tahunan MPR DPR RI dan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Sesaat lagi tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Al-Haris Abdullah Sani mengikuti sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia pada rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani menghadiri rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi untuk mengikuti sidang tahunan MPR RI dan pidato kenegaraan Presiden secara virtual. Sidang tahunan ini dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia. Paripurna DPRD ini terlebih dahulu dibuka oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Hafiz Fatah dan selanjutnya mengikuti siaran virtual kegiatan tersebut. Gubernur Al-Haris mengatakan, bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Republik Indonesia, pemerintah pusat menekankan agar pembangunan berkelanjutan harus terus dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat. Berbagai isu penting mulai dari pembangunan kedaulatan pangan dan energi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hingga pemerataan pembangunan dan hilirisasi, menjadi agenda-agenda strategis yang perlu diupayakan pemerintah daerah. Gubernur Al-Haris menekankan, penyelenggaraan pembangunan nasional dan daerah harus terus diusahakan dapat berjalan dengan baik di tengah tantangan situasi global yang tidak menentu. Pemerintah Provinsi Jambi akan berupaya maksimal untuk mewujudkan suksesnya program-program prioritas nasional yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan Indonesia harus mampu menjaga stabilitas negara dan pembangunan di tengah tantangan geopolitik global yang semakin memanas. Mendorong percepatan pembangunan melalui program-program Astacita, mulai dari swasembada pangan dan energi, makan bergizi, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat, hingga koperasi merah putih, diharapkan menjadi pondasi strategis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Gubernur Jambi Al-Haris memimpin rakor infrastruktur bersama Bupati, Wali Kota, dan para kepala balai kementerian di wilayah Provinsi Jambi. Rakor tersebut bertujuan untuk memaksimalkan pembangunan daerah di tengah keterbatasan anggaran. Saat rakor infrastruktur bersama kepala daerah dan kepala balai kementerian di wilayah Provinsi Jambi, Gubernur Al-Haris menekankan pentingnya sinergitas dan kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota dalam menjalankan program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat. Al-Haris mengatakan, rakor infrastruktur yang diselenggarakan bertujuan untuk memantapkan program pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, perumahan, dan irigasi serta layanan lainnya merupakan perpanjangan tangan Kementerian PUPR di daerah. Program pembangunan infrastruktur antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota harus disinergikan untuk mencapai tujuan yang sama. Satuan kerja yang ditunjuk pemerintah pusat di daerah harus saling mendukung agar pelaksanaan pembangunan tepat sasaran dan memiliki dampak baik kepada masyarakat. Al-Haris menekankan,
Menyatukan persepsi pelaksanaan pembangunan infrastruktur perlu diupayakan agar pemanfaatan program pembangunan tidak sia-sia dan dapat dinikmati secara luas oleh masyarakat. Tujuannya apa? Supaya mensinergikan ya apa-apa yang menjadi program-program pusat di Jambi ini harus sesuai dan sama persepsinya. Artinya ketika kegiatan itu berada di wilayah A, daerah harus tahu, lalu juga manfaatnya untuk apa, tujuannya untuk apa. Nah ini harus terukur semuanya, sehingga tidak ada uang negara yang nanti sia-sia tanpa bisa termanfaatkan oleh masyarakat. Kesamaan visi misi pembangunan dari Presiden, Gubernur hingga Bupati dan Wali Kota menjadi agenda penting agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan. Randy Arta, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara Bupati Kerinci Monadi pimpin apel peringatan hari ulang tahun ke-64 Gerakan Pramuka. Monadi mengajak anggota Pramuka untuk terus berbuat baik dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Bupati Kerinci Monadi memimpin apel peringatan hari ulang tahun ke-64 Gerakan Pramuka. Monadi mengatakan peran pramuka sangat penting di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks. Seluruh anggota pramuka harus terus mengasah keterampilan, menjaga persatuan, dan menjadi teladan di tengah masyarakat. Pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang tangguh dan peduli. Nilai yang diajarkan dalam pramuka dapat menjadi benteng bagi anak muda menghadapi perubahan zaman. Momentum Hari Pramuka diharapkan dapat menjadi pengingat bagi generasi muda untuk terus menanamkan nilai persatuan, menjaga semangat kebersamaan, dan mengamalkan keterampilan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Ini kan semua merupakan pendidikan non formal. Mudah-mudahan dengan keharapan ke depan ini antara pendidikan non formal dengan formal ini bisa dikolaborasikan sesuai dengan temanya tadi. Sebab ada pendidikan yang bisa dilaksanakan di ruang kelas, ada yang pendidikan yang bisa di luar kelas. Tapi kita berharap dengan pendidikan non formal ini bisa mendukung pendidikan yang formal, sehingga anak-anak bangsa, anak-anak kita nanti ke depannya itu bisa berdaya saing, baik di tingkat lokal, tingkat pemerintah daerah maupun tingkat nasional. Apel yang digelar berlangsung hikmat dengan pembacaan Trisatya, Dasa Dharma, dan penyerahan penghargaan kepada pembina berprestasi. Suasana semakin semarak dengan yel-yel dan atraksi yang ditampilkan peserta dan anggota pramuka. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Warga Dusun Tangkuy dan Sekaladi, Desa Batu Empang, Kecamatan Batang Asai mengapresiasi program jalan lancar. Pembangunan ruas jalan dari Desa Batin Pengambang menuju Desa Batu Empang ini dibangun melalui pekerjaan karya bakti TNI Angkatan Darat Kodim 0420 Sarko. Bupati Sarolangun Hurmin bersama Komandan Distrik Militer 0420 Sarko melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi ke Desa Batu Empang. Kedatangan Hurmin dan rombongan merupakan kunjungan perdana sejak dilantik menjadi Bupati Sarolangun pada bulan Februari 2025. Salah seorang tokoh masyarakat Dusun Sekeladi, Rianto, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pemkab Sarolangun dan Dandim 0420 Sarko yang telah membuka dan melakukan pembangunan jalan yang dapat dilalui kendaraan roda 4. Rianto mengatakan baru pada usia ke-80 tahun Republik Indonesia, warga dapat menyaksikan kendaraan roda 4 dapat melintas di Dusun Sekaladi. Selama ini Indonesia merdeka, ya kalau boleh saya katakan demikian, baru kali ini jalan roda 4 mulus ke Sekaladi semenjak pimpinan, bukan kita menghilangkan jasa yang lama ya, sebab pimpinan Bapak Bupati Sarolangun saat ini. Bupati Sarolangun Hurmin mengatakan pembangunan jalan dari Desa Batin Pengambang menuju Dusun Sekeladi dilakukan di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah pusat. Meski tengah terjadi efisiensi anggaran, namun Pemkab Sarolangun tetap memfokuskan pembangunan untuk kebutuhan dasar masyarakat. Pemikiran kita selaku pemerintah daerah, kalau anggarannya ada, kalau kepengennya kita tuh 1 tahun anggaran tuh kalau duitnya ada selesai clear, kalau tinggal kita mikir yang lain. Ya cuman dengan situasi yang saya sampaikan tadi, anggarannya terbatas, ya kita berhemat lah. Kalau memang ada kita bantu, pastilah supaya masyarakat ini kalau bisa lebih baik lagi, ya kan, jalannya dia menikmati gitu kan.
Yang penting untuk sementara ini mungkin kalau hujan mungkin tidak bisa lewat. Minimal hari panas masyarakat bisa melalui mobil ini sama yang melalui kendaraan sampai ke roda 4. Hurmin mengajak seluruh masyarakat desa Batu Empang untuk bersama-sama dalam menjaga dan merawat jalan yang telah dibangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Di antaranya festival layang-layang di Kota Jambi meriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Terima kasih Anda masih menyaksikan Jambi hari ini. Saudara, 151 warga binaan di Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi diusulkan untuk mendapatkan remisi umum dalam rangka Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-80. Mereka yang diusulkan merupakan warga binaan yang telah menunjukkan perilaku baik selama menjalani masa pidana. Dalam semangat peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-80, Lapas Perempuan Kelas 2B Jambi mengusulkan 151 orang warga binaan untuk menerima remisi umum. Kalapas Perempuan Meita Eriza mengatakan, usulan remisi sudah diajukan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sejak awal bulan Agustus. Remisi tersebut rencananya akan diserahkan pada momentum upacara Hari Kemerdekaan 17 Agustus 2025. Sebagian besar dari warga binaan yang diusulkan mendapatkan remisi merupakan terpidana kasus narkotika. Untuk remisi tahun ini kita akan melaksanakan pemberian remisi di tanggal 17 Agustus yang insya Allah akan diberikan langsung oleh Bapak Bupati Muaro Jambi. Itu ada 151. Meski tidak ada yang langsung bebas, pemberian remisi kemerdekaan diharapkan dapat menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus berkelakuan baik dan mengikuti program pembinaan secara serius. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Lapas Kelas 2B Sarolangun mengusulkan 638 warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan remisi umum atau pengurangan masa pidana pada 17 Agustus 2025. Remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat administratif dan substantif. Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Lapas Kelas 2B Sarolangun mengusulkan 638 narapidana untuk menerima remisi. Usulan tersebut sudah diajukan dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kepala Lapas Kelas 2B Sarolangun Reza Yudistiria Kurniawan mengatakan, usulan remisi merupakan bentuk penghargaan negara terhadap narapidana yang menunjukkan perubahan perilaku dan disiplin selama menjalani masa hukuman. Ada beberapa jenis usulan remisi yang diajukan, seperti remisi umum 1, remisi umum 2, dan remisi dasawarsa. Remisi umum 1 diberikan kepada 294 warga binaan. Remisi umum 2 diberikan kepada 2 warga binaan, dan remisi dasawarsa diberikan kepada 344 narapidana. Dari jumlah usulan tersebut, 3 diantaranya mendapatkan remisi bebas langsung. Remisi diberikan kepada warga binaan yang memenuhi syarat administratif dan substantif, seperti berkelakuan baik dan aktif mengikuti program pembinaan. Seluruh proses pengusulan remisi dilakukan secara transparan, melalui sistem database pemasyarakatan tanpa biaya apapun. Dan kita juga mengusulkan remisi dasawarsa berjumlah 344 orang, dan yang bebas langsung pada acara pemberian remisi 17 Agustus 2025 yang mendapatkan remisi dasawarsa itu berjumlah 3 orang. Warga binaan Lapas Kelas 2B Sarolangun saat ini berjumlah 660 orang yang terdiri dari kasus kriminal, narkoba, dan tindak pidana lainnya.
Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjelang hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia, tim terpadu Kota Sungai Penuh menggelar operasi penertiban pedagang kaki lima dan parkir liar. Selain menghimbau pedagang agar tidak berjualan di trotoar, tim terpadu juga menghimbau pengendara agar tidak parkir sembarangan. Tim terpadu yang terdiri dari Satpol PP, Dinas Perhubungan, Kepolisian, dan Disperindak Kota Sungai Penuh menggelar operasi sekaligus sosialisasi pada sejumlah pedagang kaki lima dan tukang parkir liar di sejumlah titik strategis yang kerap mengganggu ketertiban umum. Operasi diawali dari kawasan Lapangan Merdeka. Satu persatu lapak pedagang dan area parkir liar didatangi petugas. Pedagang diimbau agar tidak lagi memanfaatkan trotoar maupun bahu jalan untuk berjualan. Upaya ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan pejalan kaki, kelancaran arus lalu lintas sekaligus keindahan ikon kota saat hari ulang tahun ke-80 Republik Indonesia. Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satpol PP Kota Sungai Penuh, Faisal mengatakan, pihaknya telah mengedarkan surat imbauan agar pedagang tidak berjualan di sepanjang area Lapangan Merdeka dan Jembatan Kerinduan. Penertiban ini mengacu pada Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2013 tentang ketertiban umum. Sudah beberapa hari kita lakukan sosialisasi dan kemudian kita edarkan surat edaran, dan hal ini sudah kita laksanakan kemarin, dan untuk hari ini tidak ada lagi yang berjualan di seputaran Lapangan Merdeka. Faisal mengajak para pedagang untuk selalu menjaga ketertiban dan keindahan kota. Pemkot Sungai Penuh memperbolehkan para PKL untuk berdagang di lokasi yang telah disediakan. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Festival layang-layang di Kota Jambi ikut menyemarakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Berbagai model layangan mulai dari 1 dimensi hingga 3 dimensi menghiasi langit di Pantai Aurduri, Kota Jambi. Beginilah antusiasme warga Penyengat Rendah Kecamatan Telanepura, Kota Jambi saat mengikuti festival layang-layang di Pantai Aurduri. Beragam bentuk dan warna layang-layang diterbangkan termasuk yang bernuansa merah putih serta bergambar burung Garuda sebagai simbol semangat nasionalisme. Festival layang-layang ini merupakan yang pertama kali digelar pemerintah Kota Jambi dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Mulai dari anak-anak hingga orang tua turut berpartisipasi dan menikmati acara ini. Warga berharap kegiatan seperti ini dapat menjadi agenda tahunan yang terus dilakukan untuk membangun kebersamaan dan melestarikan permainan tradisional. Ya, kedepannya inilah terus diadakan seperti ini setiap ulang tahun ini kan, kemerdekaan RI ini. Jadi tidak hanya satu kali ini. Ya, karena ini yang pertama, Bang? Yang pertama kali. Kalau bisa kan banyak lagi cabang olahraganya. Festival layang-layang ini diikuti lebih dari 70 peserta dan dianggap sebagai bentuk pelestarian permainan tradisional serta upaya menghidupkan semangat kebangsaan di tengah masyarakat. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, penjual bendera merah putih di Kota Jambi mengalami penurunan penjualan. Penjual menduga penurunan penjualan disebabkan masyarakat lebih memilih membeli bendera melalui online. Menjelang HUT ke-80 Republik Indonesia, sejumlah sudut di Kota Jambi mulai dipenuhi penjual bendera merah putih dan umbul-umbul. Penjual bendera dan umbul-umbul ini tak hanya berasal dari Kota Jambi, namun juga dari Provinsi Jawa Barat. Penjual bendera merah putih, Erni mengatakan, penjualan bendera dan umbul-umbul pada tahun ini tidak seramai tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun sebelumnya, 1 minggu sebelum HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, sudah banyak warga yang membeli umbul-umbul dan bendera merah putih. Ada beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya penjualan bendera merah putih. Di antaranya persaingan dengan penjualan online dan tren baru yang sedang berkembang di kalangan masyarakat, yakni bendera bergambar anime Jepang One Piece dan bendera Palestina. Selain bendera merah putih, Erni juga menjual umbul-umbul dan pernak-pernik perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
Bendera merah putih yang dijual dengan harga bervariasi mulai Rp25 hingga Rp60.000 per bendera. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Rahmadani Putri. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.